A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, kita kali ini akan membahas sebuah kitab yang bernama Shahifatus Sajjadiyah Al-Kamilah dari Imam Ali Zainal Abidin. Syarah yang akan kita bahas nanti itu insyaallah syarah doa ke-25, yaitu doa Imam Ali Zainal Abidin untuk anak dan keturunannya. Tetapi bukan berarti doa ini khusus saja untuk dari Imam Ali Zainal Abidin untuk anak keturunannya. Doa ini juga bisa kita amalkan untuk kita baca sendiri. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan syarah dari doa Imam Ali Zainal Abidin ini, ada baiknya kita sedikit mengenal siapa itu Imam Ali Zainal Abidin. Nama aslinya adalah Ali, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau yang masyhur dengan julukan Imam Sajjad atau Imam Ali Zainal Abidin. Dia adalah putra dari Imam Husain. Terus kemudian julukan dan gelarnya yang diberikan kepada Ali bin Husain adalah Abu Al-Hasan, Abu Al-Husain, Abu Muhammad, dan Abu Abdullah. Sementara gelar-gelar lainnya adalah Ali Zainal Abidin, Sayyidus Sajidin, As-Sajjad, Hashimi, Alawi, Madani, Quraisy. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke dalam pembahasan syarah doa ke-25 ini. Kenapa saya mengatakan doa ke-25? Karena bagi saya pribadi doa ini sangat penting sekali, yaitu doa Imam Sajjad itu untuk anak dan keturunannya. Makanya saya memulai ini dari doa ke-25. Yang mana doa itu adalah untuk anak cucu dan keturunan. Seperti saya katakan tadi, bahwa doa ini bukan hanya khusus untuk Imam Sajjad pribadi, tapi juga bisa kita amalkan doa ini. Doa ke-25. Nah, pada doa ke-25 ini terdiri dari 13 doa untuk anak dan orang tua. Ini terdiri dari 13 bagian yang nantinya insyaallah akan kita bahas satu persatu, dimulai dari doa yang pertama. Doa yang pertama itu adalah Allahumma wa munna alayya bi baqai wuldi wa bi islahihim li wa bi imta'i bihim. Artinya di dalam doa ini Imam Ali Zainal Abidin meminta langsung kepada Allah, ya Allah, berkahilah aku dengan kelanjutan kehidupan anak-anakku, dengan kesempatan mendidik mereka, dengan kesempatan bermain-main dengan mereka. Artinya Imam Ali Zainal Abidin itu meminta kepada Tuhan, berkahilah anak-anaknya itu mungkin dengan berkah-berkah yang besar, nikmat-nikmat yang besar. Mungkin bisa juga dengan nikmat akhlak, nikmat keturunan, supaya keturunannya itu tidak terputus sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa atau di dalam hadis Nabi Muhammad yang dikatakan bahwa semua nasab itu akan terputus kecuali nasabku, yaitu nasab dari keturunan Sayyidah Fatimah dan Imam Ali.
Baik, mari kita mulai. Allahumma wa munna alayya bibaqa'i wuldi wa bi islahihim li wa bi imta'i bihim. Allahumma itu yang berarti adalah ya Allah, wa munna alayya bibaqa'i wuldi, berkahilah aku dengan kelanjutan kehidupan anak-anakku. Munna di sini berarti adalah manat. Yang mana manat itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah keberkahan. Tetapi pada hakikatnya manat itu adalah, munna itu atau manat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah yang mana kita sendiri itu sebetulnya tidak pantas untuk menerimanya. Kemudian juga dikatakan bahwa dalam Al-Quran surah Al-Qasas adalah nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhumul warithin. Katakan bahwa dan kami hendak memberikan karunia, itu di sini adalah dan kami hendak memberikan berkah atau karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu ilal akhir, sampai akhir terjemahan ayat. Kemudian juga penyebutan kata manat atau munna itu juga disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 114. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Dan sungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Oleh karena itu, manat itu juga bisa dikatakan sebagai nikmat yang besar, nikmat yang sangat besar sekali, bukan hanya nikmat yang besar, nikmat yang sangat besar sekali. Artinya dapat juga kita katakan bahwa manat itu adalah berkah. Seperti itu. Kita juga bisa mengatakan bahwa manat itu adalah sebuah keberkahan atau sebuah nikmat yang besar. Memang pada hakikatnya kita itu tidak layak memang untuk menerima sebuah keberkahan dari Tuhan. Tidak ada kelayakan, apalagi kalau kita khususkan lagi berkah ini adalah tentang anak, yang mana kita tahu yang memberikan rezeki, yang memberikan pendidikan, dan yang memberikan segala hal kepada manusia itu hanyalah Tuhan. Yang mampu itu hanyalah Tuhan. Yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan, dan segala hal yang lain-lainnya hanyalah Tuhan. Ya, mungkin alasannya di sini adalah diberikan manat itu adalah sebuah keberkahan, sebuah pemberian dari Tuhan, yang mana manusia itu sebetulnya tidak layak menerimanya. Karena kalau kita lihat sendiri dari sifat manusia itu, ada yang manusia itu memang tidak bisa untuk mendidik anaknya. Jangankan mendidik anaknya, untuk mendidik dirinya sendiri saja kita itu kadang kesusahan. Seperti mencari rezeki yang halal. Kadang-kadang kita sendiri susah untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian dari rezeki yang istilahnya tidak benar itu diberikan kepada anak istri. Itu saja sudah merupakan kesalahan besar. Artinya untuk diri kita sendiri kita tidak bisa mendidik, kemudian kita memberikan rezeki yang tidak benar itu kepada istri kita. Artinya di dalam doa ini Imam Ali Sajjad atau Imam Ali Zainal Abidin itu mengajarkan bahwa didiklah dirimu sendiri itu dulu. Kemudian
kemudian engkau menikah, kemudian engkau punya anak, kemudian berharaplah manat dari Tuhanmu itu atau keberkahan dari Tuhanmu itu agar Tuhanmu itu memberikan anak. Ya mungkin kadang dalam rumah tangga secara tidak sadar, yang mana kita tahu sendiri jika di dalam doa ini disebutkan bahwa manat itu adalah keberkahan, anak itu adalah keberkahan, anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin anak umur 1 bulan, 2 bulan, atau beberapa hari, kalau dia itu nangis-nangis, kita sendiri kita sendiri, sebagian dari kita sering marah-marah tidak jelas kepada anak tersebut. Artinya memang sebagian dari kita, saya tidak bilang semua ya, mungkin sebagian dari kita memang tidak mempunyai kelayakan untuk mempunyai anak. Karena ya kita itu kadang-kadang mendidik anak kita itu sesuai standarnya kita. Artinya ketika waktunya tidur, anak itu tidak mau tidur, maka kita dengan cepat itu segera memarahi anak. Artinya cocoklah doa Imam Ali Zainal Abidin ini, Allahumma wa munna alayya bibaqai wuldi. Ya Allah, berkahilah aku dengan kelanjutan kehidupan anak-anakku. Kemudian yang lebih parah lagi mungkin ketidaklayakan kita itu kita sering mendengar ya. Mungkin seperti berita baru-baru ini di Pontianak. Seorang anak itu dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. Artinya bapak kandungnya itu atau ibu kandungnya itu memang tidak layak mungkin memiliki seorang anak. Nah, mungkin ada juga kadang-kadang kita pasangan suami istri itu ada yang sedemikian bencinya terhadap anak atau misalnya memarahi anaknya. Jadi memang kadang sebagian dari kita itu memang tidak layak untuk mendapatkan manat itu dari Tuhannya. Manat atau keberkahan jika tidak layak untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhannya, atau bisa dikatakan ya kita ini memang semuanya tidak layak untuk menerima anak. Memang kita semua ini tidak layak untuk menerima anak. Tapi oleh karena sifat kelembutan Tuhan atau sifat kebijaksanaan dari Tuhan, maka Tuhan itu memberikan kepada kita anak. Untuk apa? Mungkin untuk menghibur kita. Walaupun kita tahu sendiri kadang-kadang kita juga marah kepada anak. Mungkin bahkan kalau anak itu bersikap keterlaluan, mungkin kita sendiri akan memukulnya. Seperti itu, kita akan menghukumi anak kita tersebut. Oleh karena itu, Allahumma wa munna alayya bibaqai wuldi. Padahal kita tahu sendiri bahwa dengan kita memarah-marahi anak itu, ya, ada banyak efek psikologis kepada anak. Efek yang tidak baik lah pastinya. Salah satu efek yang tidak baik itu adalah mungkin menghambat tumbuh kembang anak, karena anak itu terlalu sering dimarahi. Mungkin karena anak masih kecil dimarah-marahi dari umur 5 hari, 10 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai besar. Apalagi begitu besar anak itu sering dipukul, itu akan mengganggu pertumbuhan anak. Yang kedua, mungkin bisa menimbulkan trauma psikologis. Yang ketiga, mungkin menimbulkan gangguan sisi emosional kepada anak. Karena kita tahu sendiri, mungkin anak itu sering dimarahi di rumah.
maka dia akan menganggap benar ketika temannya melakukan kesalahan, maka ia akan marah kepada temannya. Kemudian juga dampaknya di sisi orang tua juga, andai kata kita sering memarahi anak, maka ikatan anak dan orang tua itu akan menjadi rusak. Banyak sekali contoh, yaitu ketika anak kecil itu dia sering dipukuli oleh orang tuanya, lalu ketika ia besar, ketika ia sudah mampu berhadapan-hadapan dengan orang tuanya, mereka malah berantem, malah duel, malah bawa-bawaan parang antara anak dan orang tuanya. Sering itu terjadi. Bukan hanya satu dua peristiwa, tapi saya sering melihat itu. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Ya itu anaknya dulu itu sering dipukuli ya, ketika dia sudah besar, ya maka dia akan segera membalasnya. Karena kita tahu sendiri anak itu ketika kecil itu dia dipukuli, dia bukan tidak mau membalas kepada orang tuanya. Mungkin dia bukan tidak mau membalas, dia ingin membalas, tapi dia sadar dengan kemampuannya bahwa dia ini masih kecil, belum punya kemampuan apa-apa, maka dia akan bertahan seperti itu. Karena anak juga manusia, punya perasaan, punya hati. Kemudian mungkin anak akan sulit patuh. Semakin dipukul anak, ya maka dia akan semakin sulit patuh. Bukan berarti anak itu ketika dipukuli dia akan patuh. Tidak. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Itu adalah sebuah pemikiran yang salah. Anak akan sulit patuh jika dipukuli, salah. Malah anak itu akan menganggap itu adalah sebuah kebiasaan. Anak akan berkata, paling kalau aku melakukan ini aku cuma dipukul. Dah, itu toh. Tapi ketika anak itu dia sudah menjadi kuat, badannya sudah menjadi kekar, maka dengan segera mungkin anak itu akan melawan kepada orang tuanya. Ya karena dia sudah punya kemampuan. Seperti itu. Allahumma wa munna alayya bi baqa'i wuldi wa bi islahihim li. Kemudian berkahilah aku dengan kelanjutan kehidupan anak-anakku. Artinya imam juga di sini mendoakan supaya anaknya itu hidup terus. Artinya Allahumma wa munna alayya bi baqa'i wuldi wa bi islahihim li. Wa bi islahihim li. Artinya adalah dengan kesempatan untuk mendidik mereka, mentarbiah mereka. Tetapi tarbiyah di sini bukan berarti tarbiyahnya itu adalah tarbiyah dengan pukul-pukulan. Seperti yang saya katakan tadi, dampak marah di sisi anak dan di sisi orang tua itu juga ada. Bukan dengan pukul-pukulan. Wa bi imta'i bihim. Kemudian apa? Ini dengan kesempatan bermain-main dengan mereka atau bersenda gurau dengan mereka. Dikatakan dalam sebuah riwayat, anak itu dari umur 0 sampai 7 tahun dia itu adalah seorang raja. Dan anak ini riwayat dari Imam Ja'far Shadiq. Kemudian ketika anak itu berumur dari 7 sampai 14 tahun, dia itu adalah budak bagi kita. Budak di sini bukan berarti budak itu seenak-enaknya kita pukul. Kalau dia tidak menuruti perintah kita, seenak-enaknya kita pukul, kita marahi, kita maki-maki, tidak. Artinya budak di sini adalah kita itu harus melatih mereka untuk taat kepada kita. Tapi yang jelas bukan dengan cara pukul-pukulan. Banyak kok caranya, mungkin dengan memberikan nasihat yang baik. Mungkin dengan melatih mereka itu untuk belanja ke pasar.
melatih mereka untuk pergi ke sana sini sebagai perwakilan dari kita, dan banyak yang lain. Tapi yang jelas tidak boleh dipukul. Kemudian pada umur 14 sampai selanjutnya, maka anak itu haruslah menjadi sahabat bagi kita. Seperti kita ketahui, dewasa ini atau pada masa sekarang ini, anak, terutama anak perempuan, saya juga mempunyai anak perempuan 2 orang, dan saya tidak ingin kehilangan mereka. Jangan sampai saya itu kehilangan mereka. Seperti kita ketahui, anak akan menjadi sahabat bagi kita. Tempat teraman itu adalah di rumah sendiri. Tempat teraman kita itu, tempat teraman bagi anak itu adalah di rumah, bukan di tempat lain. Umur 14 tahun kita mengetahui bahwa mungkin anak itu mengalami masa puber atau masa bersahabat dengan teman-temannya. Apabila anak itu kehilangan rasa percaya kepada keluarganya, salah satu contoh ini ya. Salah satu contoh adalah mungkin pada masa itu anak itu pacaran. Saya tidak menganjurkan pacaran, karena pacaran memang hukumnya itu haram. Mungkin anak pada umur segitu, anak pada umur 15 tahun, mungkin dia merasa ada suka terhadap laki-laki atau terhadap perempuan. Tempat paling baik untuk berbicara itu adalah tentunya di sisi orang tuanya, bukan di sisi orang lain, karena ini adalah masalah privasi, masalah rahasia diri sendiri. Tempat paling baik untuk curhat itu adalah orang tua sendiri. Tapi kadang-kadang ketika anak sampai pada umur segitu, anak itu ingin curhat kepada orang tuanya, yang ada malahan orang tuanya, lu awas lu ya kalau pacaran, gak boleh pacaran-pacaran itu. Ya, istilahnya belum juga anak berbicara, baru anak itu mengatakan, ma aku ini suka sama ini gitu. Tapi begitu sampai di rumah dia berbicara kepada orang tuanya langsung memarahinya. Iya, betul. Memang pacaran itu haram. Tapi apa salahnya kita itu mendengarkan? Ini salah satu penyesalan terbanyak orang tua itu adalah orang tua itu merasa kehilangan anaknya di usia kapan? Di usia remaja. Karena apa? Karena ya anak itu tidak bisa berbicara, anak itu tidak dijadikan sahabat oleh orang tuanya. Akhirnya gimana? Akhirnya ya mereka curhat kepada teman-temannya. Orang tua tidak lagi menjadi tempat curhat. Orang tua tidak lagi menjadi tempat teraman. Padahal sewaktu mereka kecil dulu, dari umur 0 sampai 7 tahun itu, kemana tempat mengadu mereka? Mama, aku dipukuli sama ini. Mama, aku di iniin sama ini. Mama, aku di ini sama abang. Mama, aku di ini sama kawan. Mama, aku di ini sama teman. Artinya disitulah kita akan merasa kehilangan anak kita. Itu adalah problematika kita dewasa ini. Oleh karena itu, jadikanlah anak itu sebagai sahabat. Sahabat itu mempunyai makna yang luas loh. Sahabat itu maknanya lebih besar daripada sekedar teman. Jadikan orang tua itu, jadikan anak itu seorang sahabat juga sebagai anak. Tempatkan posisi mereka itu ketika mereka remaja sampai mereka sudah tua, sudah punya anak nanti, itu sebagai sahabat. Tidak ada salahnya kok kita mendengarkan pendapat anak. Mungkin pendapat anak itu betul. Mungkin pendapat anak itu istilahnya apa namanya? Mungkin pendapat anak itu lebih mengerti mereka. Karena kita yang harus menyesuaikan dengan
zaman anak kita. Ingat ya, saya sekali lagi tidak menganjurkan pacaran di sini, tapi yang saya anjurkan adalah supaya bagaimana kita itu sebagai orang tua itu bisa menjadi tempat curhat bagi anak kita. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang syarah doa dari doa dua dua. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang syarah dari doa Shahifah Sajadiyah, doa ke-25, yaitu doa Imam Ali Zainal Abidin untuk anak dan keturunannya. Insya Allah di lain hari, lain waktu saya akan lanjutkan syarah doa ke-25 ini, yaitu syarah nomor 2-nya, yaitu adalah ilahi umdud li fi a'marihim wazidli fi ajalihim wa rabbili saghirahum wa qawwili dha'ifahum. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.